5 alasan yang menyebabkan mengapa wanita cantik cenderung lebih memilih pria yang tidak pernah mandi menjadi kekasihnya. Kalau pria yang tampan, punya uang beli baju, beli parfum, apa? Itu perawatan di salon, tapi uangnya habis hanya untuk itu saja. Pria yang jarang mandi lebih hemat, cenderung memiliki uang yang lebih banyak daripada pria yang sedikit-sedikit mandi, kerja sedikit mandi, kerja sedikit cuci tangan, kerja sedikit ke dapur makan. Pria yang tidak pernah mandi itu punya peluang atau punya waktu yang lebih efektif dan efisien untuk menggait wanita. Halo, selamat siang teman-teman. Bagaimana kabar Anda pada hari ini? Mudah-mudahan saya jumpai semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak satu kurang apapun. Berawal dari pengalaman saya ketika waktu masih remaja, banyak orang yang mengatakan saya pria tampan. Ibu saya yang mengatakan seperti itu. Keluarga saya, bahkan wanita pun ada yang mengatakan saya laki-laki yang tampan. Dan saya orangnya bersih. Pembersih, rajin olahraga, rajin mandi, dan sangat senang mengurus diri. Tapi pada kenyataannya saya justru sangat susah mendapatkan pasangan alias pacar. Setelah melalui proses yang begitu panjang, saya pun melakukan sebuah penelitian, analisis, dan hipotesis. Dari hasil penelitian tersebut, saya dapat menyimpulkan saya punya sebuah metode rahasia yang jarang orang ketahui. Dan beruntunglah Anda dapat menemukan channel ini. Ini adalah sebuah channel yang rahasia, yang memiliki ilmu yang sangat aneh, yang akan saya bagikan kepada Anda. Namun sebelumnya, tolong jangan ilmu ini disebarluaskan sembarang, karena takutnya nanti disalahgunakan. Yaitu, mengapa wanita cantik lebih memilih pria yang jarang mandi sebagai kekasihnya. Jadi ada beberapa alasan. Saya mulai dari alasan yang pertama. Pria atau laki-laki yang jarang mandi cenderung memiliki uang yang lebih banyak daripada pria yang sedikit-sedikit mandi, kerja sedikit mandi, kerja sedikit cuci tangan, kerja sedikit ke dapur makan. Nah, begitu. Kalau pria yang jarang mandi punya banyak uang, karena apa? Dia bekerja mulai dari pagi, mulai dari terbit matahari sampai terbenam, fokus pada pekerjaannya. Jadi karena fokusnya itu, dia sukses dalam pekerjaannya dan mengumpulkan begitu banyak harta dan uang. Sehingga dia lupa mandi, tapi uangnya banyak. Nah, gitu. Berbeda halnya dengan laki-laki yang kerjanya mandi saja seharian. Kerja sedikit, mandi, perawatan, pakai parfum, jalan-jalan, duduk-duduk di deker, cerita sama temannya, cari-cari perhatian sama perempuan. Waktunya habis hanya untuk merawat dirinya dan memamerkan dirinya di depan umum. Nah, itu. Akhirnya apa? Tidak ada sedikit waktunya tidak efisien dan tidak efektif. Manajemen waktunya kurang bagus, jadi uangnya tidak banyak. Nah, begitu.
gitu. Kalau pria yang tidak pernah mandi seumur hidupnya, fokus cari uang, nah, begitu. Hal ini dapat kita buktikan. Lihat pria-pria tampan di mana-mana pasti dompetnya tebal. Tapi coba perhatikan ketika dia membayar di kasir, di tempat belanja, di mall-mall atau di mana. Paling isinya apa? KTP, SIM, apalagi surat kertas-kertas. Nggak tahu kertas apa ya, kertas contekan mungkin waktu ujian. Dia simpan di tasnya. Foto, kartu nama, gitu. Jadi uangnya tidak banyak. Beda halnya dengan pria yang tidak mau mandi atau jarang mandi. Lihat dompetnya. Ketika dia membayar makan, penuh dengan uang-uang merah. Uang 50, uang 100. Nah, itu. Karena kerjanya di rumah, kerja terus, mengumpulkan uang. Nah, itu alasannya. Kenapa? Pria yang jarang mandi, punya lebih banyak uang dan disenangi wanita cantik. Karena dia fokus pada pekerjaannya. Itu yang pertama. Yang kedua, pria yang jarang mandi lebih hemat. Nah, kalau pria yang tampan, yang senang merawat diri, punya uang 1.000, punya uang 5.000, nah, punya uang 1.000, beli minyak rambut, beli sampo, dikumpul uangnya. Punya uang beli baju, beli parfum. Apa? Itu. Perawatan di salon. Kayak bencong. Pergi perawatan, lagi-lagi pergi perawatan. Bisa saja. Nah, itu. Jadi uangnya dikumpul hanya untuk merawat dirinya. Nah, gitu. Jadi akibatnya tidak punya uang. Biarpun banyak uang, mungkin dia kerja di mana, di perusahaan, di tambang, di Morosi atau di Morowali. Uangnya paling habis hanya untuk perawatan saja. Memang kelihatan bersih mukanya, tampan, rambutnya disemir. Tapi uangnya habis hanya untuk itu saja. Tapi lihat pria yang tidak mandi. Jangankan mau beli sabun, di sampo saja tidak mau. Baik-baik dia bilang dalam di hatinya, saya kumpul ini uang supaya banyak. Nantilah setelah banyak uangku, baru di situ. Saya mau mandi tiap hari, saya mau apa, mau perawatan di salon dan lain sebagainya, gitu. Jadi itulah sebabnya kemana-mana pria yang tidak pernah mandi itu banyak uang banyak. Nah, itulah yang menyebabkan wanita matanya jadi liar. Wih, astaga, ini laki-laki banyaknya uang. Padahal bau badannya lain-lain bau badannya, tapi banyak uangnya. Akhirnya dia dekati itu. Gitu. Kemudian apa ya? Pria yang jarang mandi itu perbedaannya dengan pria yang selalu merawat dirinya itu. Kalau pria yang selalu merawat dirinya, kalau punya uang 1.000, 5.000, 10.000 dia kumpul, pikirannya hanya untuk mempertampan dirinya. Kalau sekalipun dia sudah punya pacar, rata-rata pacarnya kalau orang tampan pasti jelek. Karena apa? Karena ketika pacarnya minta uang, tahulah perempuan banyak kebutuhannya. Jadi kalau dia lihat ini pacarnya ada banyak tebal dompetnya, dia minta uang. Sayang, kasih dulu uang 5.000. Untuk, dia bilang itu laki-laki. Untuk apa? Kasihan kok, kering kasihan kerongkonganku ini dari tadi temani kok bicara. Kok tidak belikan saya air minum. Kok mau minta uang sama saya beli air minum? Kok minum saja itu air di gotnya, kok minta uang sama saya mau pi. Misalnya kau minta uang sama saya, ini uangku sama kumpul ini. Tidak lama lagi saya ini saya harus suntik serum ini mukaku ini, atau apa. Ini kasih kencang ini, saya botok ini mukaku supaya tampan. Ya kau minta uang dasar. Usaha tuh sendiri. Kalau kau mau beli, mau minum sih. Atau begini, mungkin itu perempuan dia pacaran dengan om-om. Om, kasih pi uangnya. Om-om yang tampan itu, om kasih pi uangnya 50. Untuk apa? Kau minta uang sama saya? Kasihan ini, tidak ada pulsaku, kasihan ini.
Tidak ada kasihan uang bensinku ini, saya mau pulang kasihan di kampung ini. Ih, bisanya itu kok minta uang sama saya. Kemarin saya sudah kasih kau 10.000, mana itu uang? Habis kasihan om, dia bilang. Ya kau minta uang terus sama saya. Nanti saya tidak bisa kaya, nanti saya lama saya tidak kaya. Nah, begitu jawabannya. Padahal dia kumpul uangnya itu untuk perawatan dirinya supaya tetap harum dan tampan. Nah, begitu pemirsa. Akhirnya apa dia bilang itu perempuan? Setengah mati kasihan pacaran dengan om-om begini. Tampan sih tampan. Tapi pelitnya minta ampun. Lebih baik saya dekati itu si itu tadi laki-laki itu. Memang bau badannya kayak bau kambing, tapi itu dia banyak uangnya dan tidak pelit. Nah, jadi itu bedanya, saudara. Kalau laki-laki yang tampan itu, yang sering mandi itu pelit. Tapi kalau pria yang jarang mandi itu tidak pelit. Kenapa dia tidak pelit? Karena dia pikir dia kumpul uang untuk apa lagi uangku ini? Banyaknya ini uang, mendingan saya hambur-hambur saja saya kasih perempuan. Nah, begitu. Jadi perempuan banyak yang dekat sama dia, suka sama dia. Nah, begitu. Akhirnya ya peluang lebih besar untuk mendapatkan. Nah, gitu. Jadi itu bedanya. Kemudian alasan yang ketiga, kenapa perempuan atau wanita cantik itu lebih mudah didapatkan oleh pria yang jarang mandi atau tidak pernah mandi dalam hidupnya. Pria yang tidak pernah mandi itu punya peluang atau punya waktu yang lebih efektif dan efisien untuk menggait wanita. Berbeda dengan pria yang selalu merawat dirinya. Contoh, ketika ada pesta. Nah, kalau pesta kan banyak ibu-ibu, perempuan-perempuan, cewek-cewek cantik, janda-janda cantik datang dengan pakaian yang menor-menor. Pokoknya di situ kesempatan dia orang tampil, nah, untuk mencari menggait. Nah, bagi yang masih single, kalau sudah pasangan, jangan cari lagi. Yang single saja. Dia bilang, ini laki-laki yang dia pernah mandi ini, dalam hatinya, saya harus cepat datang di pesta ini. Situ. Sebelum didahului orang lain. Karena dia tidak perlu mengurus dirinya, langsung pakai celana, baju, tidak usah mandi apa semua. Jadi dia yang duluan ketemu dengan cewek-cewek cantik. Nah, gitu. Jadi, apalagi kalau sudah dia bilang, cewek, kita kenalan. Kau maukah kita kenalan? Kita traktir kok, iya, atau saya belikan kok iPhone. Nah, pasti itu perempuan langsung matanya, Muhammad, betul-betul ini laki-laki. Memang baunya, badannya kayak kambing, tapi Muhammad, lihat dompetnya. Dia membelikan saya iPhone. Nah, apa? Perempuan langsung tergiur, Pak. Langsung mau. Laki-laki yang mandi sedikit-sedikit mandi, mana mau sempat begitu? Uangnya tidak ada. Waktunya juga tidak ada. Mau pergi di pesta. Pesta sudah mau selesai. Belum juga datang. Apa? Mandi kerjanya di kamar mandi saja 2 jam. Menyanyi sambil gosok kuku apa semua badannya kasih bersih. Selesai pi pesta. Belum lagi berhias. Lama. Pilih baju saja setengah jam. Baju mana yang saya mau pakai. Nah, akhirnya apa? Bubar pi orang baru datang. Tidak ada kesempatan. Sudah digait misalnya tadi laki-laki yang pria yang jarang mandi yang saya bilang tadi itu. Nah, gitu. Jadi itu alasannya yang ketiga. Pria yang jarang mandi itu punya waktu dan kesempatannya lebih banyak. Nah, gitu. Terus yang keempat, pria yang jarang mandi itu lebih menarik dan lebih memesona. Alasannya kenapa? Wanita itu cenderung jatuh cinta pada pria pada pandangan pertama. Dan pria yang penuh perhatian. Nah, itu. Kalau pria yang tampan, merasa dirinya tampan, bersih, kalau lihat cewek, apalagi kalau lihat cewek yang dia suka, dia naksir, dia pura-pura cuek. Dia tidak mau lihat, dia sok-sok, jaga image.
Kayak gitu. Jadi jangankan mau kenalan, paling dia lirik begini, sudah tidak mau. Dia takut nanti dia dibilang itu cewek, itu laki-laki dan naksir saya. Jadi dia cuek. Karena cueknya ini tidak ada komunikasi. Atau walaupun ada komunikasi, tapi dia tidak mau. Kalau dia aja bicara, matanya lain-lain begini, tidak mau perhatikan. Karena takut dibilang nanti terlalu bagaimana kayak terlalu suka. Ada perempuan juga. Perempuan kan tidak suka dikasih begitu, dicuekin. Tidak, perempuan itu suka perhatian, suka gimana ya, suka curhatannya didengar, begitu. Nah, kalau ketemu dengan laki-laki yang saya bilang tadi itu yang tidak pernah mandi, kalau lihat cewek cantik, matanya langsung melongo begini. Ini perempuan cantiknya. Nah, dia bilang begitu. Seandainya dia ini jadi pacar, bah senangnya di hatiku. Dia bilang begitu. Dia tatap terus itu perempuan. Tapi tidak mungkin lah dia mau sama saya, karena dalam hatinya, karena saya ini bau badanku begini, baru tidak tampan juga. Tapi dengan dalam hati tampil dia menatap. Ketika perempuan itu balik, kenapa ini laki-laki dia tatap terus saya? Dia naksir mungkin saya ini, atau dia bagaimana? Perhatian sekali ini orang, begitu. Akhirnya perempuan langsung gimana ya? Kalau diperhatikan begitu, kayak terenyuh, begitu. Akhirnya kayak terenyuh, mereka kenalan begitu. Halo, bang, dari mana? Dia bilang begitu perempuan. Laki-laki juga. Halo adik, cantik, dari mana? Dia bilang begitu. Akhirnya mereka cerita, walaupun sambil menutup hidung ini perempuan, tapi tetap dia cerita karena suka dengan perlakuannya, begitu. Lama-lama cerita kenalan. Laki-laki yang tidak mandi ini kan baik juga uangnya. Ada dia bilang lewat penjual bakso, bakso, sini dulu. Dia belikan itu cewek bakso. Karena dibelikan bakso, sambil cerita, sambil makan. Akhirnya mereka tukaran nomor, kasih nomor WA. Dari situ mereka sering cerita-cerita. Nah, begitu. Pulang di rumah, ini perempuan teringat terus. Boynya itu laki-laki, tapi sayang badannya, baunya saya tidak tahan. Dia bingung ini perempuan. Dua yang dia ingat. Pertama, karena ditraktir. Yang kedua, bau badannya. Itu. Akhirnya ini perempuan terbayang terus ini laki-laki. Tidak bisa lupa. Dia ingin lupakan, tetap terbayang. Karena ada dua sisi. Ada hal yang tidak menyenangkan di situ, bau badannya. Ada juga hal yang dia suka, karena kebaikannya mentraktir. Jadi kontras perdebatan batin ini terus dalam batinnya terus. Akhirnya perempuan ingat terus sama itu laki-laki. Karena ingat terus, lama-lama, karena laki-laki ini selalu menghubungi, ada lagi apa, sudah makankah, atau bagaimana, sehatkah. Perempuan ini tambah lama berpikir, ini laki-laki baik sekali ini. Seandainya dia ini jadi pasanganku, walaupun badannya mungkin tidak agak busuk, saya bisa disuruh dia mandi nanti supaya dia harum. Lebih baik saya terima saja, saya jadikan saja dia pacar. Akhirnya itu perempuan duluan dia bilang, bang, saya naksir sama kita mau ke pacaran dengan saya. Kaget ini laki-laki, tidak masuk akal ini perempuan dia suka sama saya. Dia bilang begitu itu laki-laki itu. Karena gugup, kalau dia bilang saja iyo. Dia bilang saya begitu. Tidak bisa dia berjawab panjang karena tumben dibilang begitu sama perempuan. Akhirnya lama-lama mereka jadian. Begitulah. Jadi asal menyebabkan awalnya begitu karena kebaikannya dan bau badannya yang menyengat. Begitu. Kemudian apa ya? Di samping karena bau badannya yang tidak bisa dilupakan, mengapa yang kelima, mengapa wanita cantik lebih menyukai pria yang jarang mandi? Yang kelima itu adalah pria yang jarang mandi ini lebih mandiri dan dewasa. Itu kenapa?
Karena pria yang jarang mandi ini sangat memikirkan masa depannya. Sampai-sampai dia tidak mau membelanjakan uangnya untuk membeli sabun, sampo, dan lain sebagainya. Akhirnya dia berusaha sendiri. Karena kehidupan di rumah tangganya memang sudah susah. Dia berjuang sendiri untuk mencari penghidupan. Berbeda dengan pria yang tampan-tampan, yang anak-anak bos tuh. Badannya gemuk, perutnya besar, bersih memang, tampan, ganteng, putih. Tapi itu uangnya paling dari orang tuanya, dari warisan orang tuanya. Kalau mau keluar minta uang bisa sama bapak, sama mama, begitu. Kalau pria yang jarang mandi ini kan orang dari kampung kebanyakan itu. Setengah mati perjuangannya. Akhirnya karena perjuangannya ini dia berhasil menumbuhkan rasa percaya dirinya. Begitu. Karena kepercayaan diri inilah membuat dia tampil unik dan berbeda di mata wanita. Jadi sekilas saja perempuan langsung kaget dia. Kerennya ini laki-laki. Dari jauh tapi kalau dekat dia tutup hidung tuh. Tapi tidak apa-apa, itu mulanya memang begitu. Kayak gitu. Demikianlah saudara-saudara 5 alasan yang menyebabkan mengapa wanita cantik cenderung lebih memilih pria yang tidak pernah mandi menjadi kekasihnya daripada yang pria sedikit-sedikit mandi. Habis waktunya hanya mandi saja. Tidak sempat cari uang, tidak sempat memberi perhatian kepada wanita. Itu. Jadi saran saya terakhirnya kalinya, untuk wanita, kalau Anda ingin mendapatkan pria yang berkualitas, pilihlah pria yang dengan bau badan yang menyengat, yang tidak bisa Anda cium. Kapan Anda dekati baru merasa mual-mual, itulah pria yang bagus. Nah, gitu. Mungkin Anda pergi di mall, pergi di pasar, atau di pesta, tiba-tiba Anda mendekati pria yang baunya, langsung Anda hilang nafsu makan. Nah, sudah itu pria yang cocok, yang bisa membuat hidup Anda bahagia. Secara ekonomi maupun secara batin, dunia dan akhirat. Begitu juga dengan pria. Kalau Anda ingin mendapatkan wanita cantik idaman Anda, mulai sekarang, kurangi mandi. Bila perlu, jangan mandi dalam setahun atau seumur hidup. Bagaimana mengukurnya? Dekati wanita. Ketika wanita itu menutup hidung dan menjauh dari Anda, itu tandanya Anda sudah berhasil. Sedikit lagi Anda sudah berhasil. Anda tinggal bekerja keras, mengumpulkan uang, menabung. Sudah sukses, tampillah sebagai laki-laki yang hebat. Ini ilmu rahasia, saudara-saudara. Jangan disebarluaskan. Ini ilmu aneh. Jangan disebarluaskan. Karena bisa berbahaya. Jika semua pria di dunia ini menerapkan teknik ini, tidak mau mandi, akibatnya sangat buruk bagi negara kita. 1. Karena kita jarang mandi, pabrik sampo tutup. Sabun tutup, karena tidak ada laki-laki yang membeli sabun. Parfum juga tutup. Akhirnya banyak PHK di mana-mana. Pengangguran meningkat. Angka kemiskinan juga meningkat. Presiden bingung. Negara kacau. Nah itu. Makanya tolong jangan disebarluaskan ilmu ini. Karena akibatnya semakin banyak wanita yang menyukai laki-laki yang tidak suka mandi, makin banyak pengangguran di negara ini. Demikianlah ilmu aneh dan rahasia ini saya bagikan kepada Anda. Terima kasih atas waktunya untuk menonton channel ini.